300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Penang Aku atau pengen Malaysia? berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor, kita nanti berangkat, aku temenin. Saya melihat kondisi. Kalau menurut aku biaya kayak rumah sakitnya itu ya bisa dikatakan lebih murah di Penang daripada di Konoha gitu. Kita Kan balik ke Wow. Indonesia, kamu disuruh lari-lari sendiri, Gila. ngantri kayak orang yang susah, kadang-kadang ngerasa kayak minta-minta, padahal kita bayar loh. Bahkan ada yang sampai jual motor buat berobat. Serius deh, rumah sakit tuh seharusnya tempat orang sembuh, bukan tempat bikin stres duluan. Saya mau berobat jam 11 gak boleh disuruh jam 8 sama ibu itu tuh. Ini di Puskesmas Cilegon ya, Bu, udah. Saya sangat kecewa dengan pelayanan Puskesmas ini, Pak, yang tidak ramah tanpa diskriminasi. Saya rekam berapa? Saya pers. Nih KTA saya nih. Nih KTA saya. Lagi Indonesia kacau. Keluar padahal ada ruangan kosong. Ya Allah. Ini di luar. Ini pasien di puskes di luar pak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umur, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai dengan requestan daripada teman-teman, bahwa saya tuh ya harus reaction, apa namanya ya, kenapa orang Indonesia tuh banyak memilih berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Amerika. Kenapa tidak mau berobat di negaranya sendiri, Indonesia? Dan ini adalah salah satunya, teman-teman. Saya ada dua video. Ada orang Indonesia yang mengaku bahwa kenapa banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia, alasannya bla 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 bla. Dan kita lihat juga, teman-teman ya, bagaimana proses pelayanan rumah sakit di Indonesia. Dan ini adalah jawabannya, salah satu jawaban kenapa banyak pasien Indonesia itu memilih berobat ke Singapura, Malaysia. Banyak, teman-teman ya. Bahkan ya hampir jutaan loh. Apakah rumah sakit dan pelayanan rumah sakit Indonesia itu tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia? Ya, jawabannya ada di video ini, teman-teman ya. Oke, sebelum kita nonton bersama, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share, teman-teman, pada video ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama-sama, let's go. Banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia. Pernah nggak sih Ya. kamu dengar ada keluarga atau teman kamu yang bilang mau ke Penang nih, mau check up? Padahal di Indonesia kan banyak banget ya rumah sakit. Banyak Tapi banget. kenapa sih orang Indo itu suka berobat ke Malaysia? Lah, itu Ternyata ini dia pertanyaannya. jawabannya. Biaya pengobatan Oke. di Malaysia itu kualitasnya bagus, tapi Bagus. harganya lebih affordable dibandingkan negara lain. Selain itu, Oke. dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Malaysia juga sudah tersertifikasi internasional, dan Internasional. rumah sakitnya juga sudah terafiliasi dengan banyak lembaga kesehatan internasional. Wow, Jadi ini. makin legit dan trusted. Malaysia juga punya banyak banget layanan medis, termasuk perawatan dan prosedur khusus. Terus negara ini juga dekat dari Indonesia. So, itu dia alasan Indonesia. Alhamdulillah sudah terkumpul 90. Wah, ini teman-teman yang viral tahun 2024 yang Agus juga, tahun ya. Bayangkan loh. Bayangkan, Pritiwi Novianti loh ajak Faisal berobat ke Malaysia. Berarti di Indonesia rumah sakitnya tidak dipercaya dong. Kenapa harus ke Malaysia berobat loh? Kenapa? Bayangkan, ini loh. Sekelas artis saja tidak percaya dengan rumah sakit Indonesia. Ini memilih berobat ke Malaysia. Wow. Tambah 150 juta. Berarti 300-an ya, kurang lebih. 300 jutaan. Totalnya? Ya. Sudah dilakukan apa saja tindakannya? Tadi kemarin ya, kita baru bilang, Mbak, insya Allah kalau donasi sekitar sudah 300 lebih, kita mau ke Penang atau Malaysia. Penang Aku atau pengen Malaysia? berjuang, gitu. Makanya nanti kita pengurusan paspor ya, pengurusan paspor, kita nanti berangkat, aku temenin. Saya melihat kondisi seperti ini, kita melakukan open donasi, qadarullah ternyata banyak orang yang percaya sama kita gitu. Ya, ya. Untuk membantu Mas Faisal. Oke. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih banyak sama Tenopi yang sudah luar biasa perjuangin untuk menyembuhkan mata saya biar bisa melihat lagi. Dan satu sisi lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik teh dengan masalah yang teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang
bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan Teteh terus berbuat baik karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari Teteh. Ya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik apapun halangannya. Ih, gue dengernya aja gemeter. Iya, kemarin juga ketemu ngomong kayak gitu sama aku. Makanya yang kadang kita down mentalnya capek gitu. Ngedengar dia ngomong itu jadi semangat lagi. Iya. Karena gak mudah menjalankan menolong orang itu ya. Betul. Pasti akan ada ujiannya. Ya, Amora. Ini kakak. Hai kakak Ivana Syok. Iya, ini aku juga udah pernah post Siti ini, ada orang tanya masalah biaya di Pineng itu pasti lebih. Ini teman-teman ya, sebenarnya lebih murah berobat ke Malaysia Kak. Hitung-hitung ke Indonesia bolak-balik biaya udah berapa, ke Malaysia cuma 1 kali pun tuntas. Iya, kebanyakan teman-teman ya. Dari sini Indonesia ya, berobat di Indonesia, di rumah sakit Indonesia, penyakitnya diagnosa seperti ini, dikasih obat seperti ini dan tidak sembuh, balik lagi, pulang tidak sembuh, balik lagi. Banyak, ini fakta. Ke Malaysia baru 1 kali berobat sembuh total teman-teman ya, pulang. Kok bisa? Aduh, apa sih yang membedakan antara dokter Indonesia dan dokter Malaysia ini? Oke, siapa tahu di sini ada jawabannya nanti teman-teman ya. Mahal karena luar negeri. Ya kan aku udah bilang kalau kita di Konoha kan kita harus bolak-balik, bener tuh kayak kakak bilang. Kalau di Pineng itu sekali beres gitu, dari pagi sampai sore udah beres gitu, udah tahu ada semua hasilnya, semua udah jelas gitu, jadi nggak bolak-balik. Kalau menurut aku biaya kayak rumah sakitnya itu ya bisa dikatakan lebih murah di Pineng daripada di Konoha gitu. Kita cuma bayar biaya hotel sama Sunagakure dong, kita makan sama akomodasi, transport pesawat kita ke sana aja. Tapi kalau masalah rumah sakit kayaknya lebih murah di Pineng itu. Jadi kalian menurut aku jangan mindset kalau luar negeri itu pasti mahal banget. Awalnya aku juga begitu, tapi setelah aku jalanin ternyata tuh enggak kayak gitu, bisa lebih murah daripada kita di Konoha sendiri. Oke. Jelas ya. Anak rumah sakit tapi malah ngerasa kayak pengemis nggak? Padahal yang butuh duit itu siapa? Kita atau rumah sakitnya? Saya baru aja antar orang tua berobat ke Malaysia dan jujur mind blowing. Dari pertama masuk ada 1 orang yang kerjaannya cuma bantuin pasien. Saya panggil dia kacung kampret, tapi ini kacung kampret yang baik. Kerjaannya apa? Hanya ngarahin pasien, bantuin proses dari A sampai Z. Kayak kamu punya personal assistant di rumah sakit. Pelayanannya juga sangat sultan. Suasana tenang, staf ramah, bersih banget, dan fasilitas modern. Kayak hotel bintang 5 tapi dengan harga kaki 5. Dan balik ke Indonesia, kamu disuruh lari-lari sendiri, ngantri kayak orang yang susah. Kadang-kadang ngerasa kayak minta-minta, padahal kita bayar loh. Bahkan ada yang sampai jual motor buat berobat. Serius deh. Rumah sakit tuh seharusnya tempat orang sembuh, bukan tempat bikin stres duluan. Thank you ya. Masya Allah. Oke. Ekonya di sana. Selepas ini. Thank you. See you later. See you. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke video berikutnya, saya sedikit mengapresiasi pelayanan rumah sakit di Malaysia. Itu luar biasa best teman. Ini wajib dan harus dicontoh oleh rumah sakit Indonesia. Sedih teman-teman ya, banyak orang sakit di Indonesia terlantar pasien-pasiennya teman. Artinya aduh gak bingung lah, pokoknya teman-teman tonton video ini ya. Ini pelayanan RS di Indonesia seperti apa teman-teman. Jauh berbeda dengan di Malaysia, sangat-sangat jauh berbeda. Enggak. Saya mau berobat jam 11 gak boleh, disuruh jam 8 sama ibu itu tuh. Ini di Puskesmas Cilegon ya. Bu, udah Bu. Nggak bisa gitu, Ge. Sabar. Kenapa harus ada aturan kayak gitu? Ini kan tutup jam 12. Sabar. Ini kita nggak dapat apa-apa dari begini. Dan kita nggak dapat apa-apa. Ibu marah, kecewa, kesel. Ya kesel, anak saya sakit giginya bolong. Masa nggak bisa? Bisa. Oh, katanya nggak steril. Apa yang nggak steril? Paham. Sebentar dulu. Ibunya kalau nggak steril, ngapain harus ada rumah sakit? Sabar dulu. Ibunya sabar dulu. Kalau ibu nggak sabar, dari tadi saya suruh masuk, saya masuk nggak boleh, suruh keluar lagi. Bu, saya udah kesel loh di situ. Bu,
Ini ibu data itu harus masuk ke sistem dulu. Ini belum masuk ke sistem. Sabar bu. Tadi saya suruh masuk soalnya sama ibu-ibu di luar. Kita harus lihat dulu. Gimana kita mau ngecek? Ini marah-marah coba. Nah, coba. Rata-rata pelayan puskesmas emang begitu. Nggak ada sini kan. Coba marah-marah. Pelayanannya loh kurang baik teman. Orang sakit nih bu, dia bingung. Diarahin bu. Jangan kayak gitu, muka ibu aja nggak bagus, senyumnya nggak ada. Ramah tuh kayak mana ramah? Lah, ini salah satu teman-teman, salah satu dari banyak keluhan dari para pasien di Indonesia ini salah satu. Tidak ramah pelayanan. Kadang itu marah-marah, padahal mereka itu digaji, dibayar teman-teman ya. Seharusnya berikan pelayanan terbaik, ikhlas karena Allah, maka mereka itu akan banyak pahalanya loh. Karena banyak membantu, mengarahkan, melayani dengan baik. Apa salahnya kan teman-teman ya? Melayani dengan baik. Allah, ini yang menyebabkan kebanyakan salah satunya teman-teman ya. Kenapa rumah sakit Indonesia itu banyak yang tidak suka rakyatnya, tapi harus terpaksa berobat. Ya ini salah satunya. Nah kayak gitu tuh ramah senyum. Ya. Jangan masa tadi bersulit udah yang digaji kalian tuh digaji sama masyarakat. Ya, nggak ramah pula. Saya laporin kamu, tengok aja. Orang sakit tuh bingung, diarahinnya benar. Kan udah janji kepada masyarakat nggak marah-marah, harus ramah. Kita tindak lanjut ya bu ya. Awas ya kalau persulitkannya. Ini bukti videonya ini ada dari tadi. Awas aja. Pak Ali, Bapak udah saksi tadi ya? Lihat kan? Lihat kan Pak? Lihat kan? Marah-marah kan? Heran kita. Lapor bosnya, mana bosnya? Panggil bosnya, panggil. Lapor mana bosnya? Bingung. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Assalamualaikum Pak, saya Pak Limbong Jin Pak. Saya sangat kecewa dengan pelayanan puskesmas ini Pak, yang tidak ramah tanpa diskriminasi. Saya rekam berapa? Saya pers. Nih KTA saya nih. Nih KTA saya. Nih. Kenapa? Saya nggak marah-marah. Ibu yang jelas ya. Pak, mohon maaf Pak. Saya kecewa dengan karyawan Bapak ini. Silakan duduk kamu di sini. Saya punya video. Nggak apa-apa Pak, ini bukti kami. Nggak ada, sih nggak ada CCTV. Kita punya hak sebagai pers. Enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa Pak? Di kameramen itu izin. Pak, izin dari mana? Ini pelayanan publik. Betul, tapi kalau Bagaimana saya perlu izin? Saya kan pers, punya kebebasan pers, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Bapak mau membela yang salah. Bagus. Kamu duduk, silakan nanti saya bawa anggota saya di sini. Oke, saya telepon dulu bentar ya. Saya telepon anggota saya di sini. Dia kagak dinasnya kamu. Lah, kalau tegas seperti ini kan bagus teman. Ini oknum puskesmas menolak korban kecelakaan yang butuh perawatan. Bupati loh langsung turun tangan marah kepada semua pegawai. Ya inilah pegawai di Indonesia. Ya mungkin mereka kurang gaji mungkin ya, kurang besar gajinya mungkin seperti itulah. Salahnya juga daripada pemerintahan sih. Ya wajar-wajar saja, digaji sedikit ya pelayanan harus minta banyak kan mustahil. Tapi kalau kita ikhlas, bersyukur insya Allah itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa sih sebenarnya. Ini bayangkan loh, korban kecelakaan loh ditolak dirawat di rumah sakit. Terus kalau ditolak di rumah sakit mau dirawat di mana teman-teman ya? Aduh, karena rumah sakit tempatnya orang sembuh loh, seharusnya kan seperti itu kan? Bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya instruksikan kemarin camat. Mana serial tuh? Ya. Kan saya instruksikan semua kapus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari biasa, Sabtu Minggu aja 4 orang harus standby saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidang desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang urusanya apa? Siapa? Ya kenapa? Kenapa Anda urusanya? Sama kan ada warga kecelakaan juga. Di sini nggak ada orang. Jadi
Tadi berbantu sudah setengah jam ditidurkan di sini Pak. Jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman ini, katanya tidak menerima pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang menerima pasien siapa? Izin Pak, nggak ada Pak yang bilang tidak menerima pasien. Tapi tidak melayani jam kerja. Waktu kerja sudah habis. Waktu kerja habis. Kalau tidak tahu Pak, siapa yang mengecek seperti itu Pak? Ada lagi. Bukan adanya siapa orangnya ngomong. Jelas orang. Itu bidang pipit. Mana orangnya? Panggil sini, mana? Itu Kebetulan bidang pipitnya lagi izin Pak, orang tuanya lagi sekarang di Padang. Dia orang mana dia pipit ini? Dia orang Padang Pak. Orang Padang tinggal di Padang. Dia tinggal di rumah dinas, kebetulan sekarang lagi ada kemalangan Pak, orang tuanya masuk rumah sakit. Jadi Minta izin nggak dia buat sama, tahu nggak dia izin keluar gaji seperti perintah saya? izin Pak sama Bu Kapus. Ada izinnya? Ada. Kenapa kamu izinkan bidan keluar? Harus izin camat. Inilah kita pelayanan di Kabupaten Sorong yang hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 dulu udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Dia memang sering main di puskesmas. Nah, kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang dia sampai jam 5 sore Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini Pak, dia bilang kami biasanya sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh untuk kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mau izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya Travis di Solo ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan kamu kan. Bagus. Coba bayangkan kalau keluarga kamu yang kayak begitu, kamu rasakannya gimana? Tahu kamu dibayar oleh negara. Masa IGD jam 5 udah tutup? Ya Allah. Kan ini imbauan untuk semua. Ini memang ya, kampus-kampus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi. Kampus kita yang di Sijung Sireh udah diperiksa Kajari lagi. Karena servis kalian tuh kalau nggak dibayar ini otak kalian tuh uang aja. Kalian tuh abdi masyarakat. Ada segi kebijakan cari uang. Kalau uangnya kurang kalian nggak kerja. Kalau mau cari uang jadi pedagang, jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Pasien puskesmas ini disuruh tidur di luar. Oh, ini lagi teman-teman ya. Pasien puskesmas ini disuruh tidur di luar padahal ada ruang kosong. Apa maksudnya ini teman-teman? Ya Allah. Makanya pelayanan Indonesia, rumah sakit Indonesia terburuk ya seperti ini. Bayangkan OGD, ruang gawat darurat itu tutupnya sampai jam 5. Buka lagi jam 7 pagi. Bagaimana nanti ada yang gawat darurat, penyakitnya kambuh dan lain sebagainya pada jam 9 malam ternyata ruang UGD-nya sudah tutup. Mati mereka. Aduh ya Allah. Dan ini lagi-lagi teman-teman ya. Bayangkan loh, pasien loh disuruh tidur di luar padahal banyak ruang yang kosong di dalam. Aduh, rumah sakit Indonesia kacau. Luar padahal ada ruangan kosong. Ya Allah. Ini di luar. Ini pasien di puskes di luar Pak. Dingin. Ini biar nanti dong kasih.
Kasus seorang pasien bernama Tahir Abbas yang tidur di luar gedung puskesmas dibawa menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Kejadian ini pertama kali diungkap oleh konten kreator Ahmed Gorapu yang merekam kondisi pasien tergeletak di area luar puskesmas pada dini hari. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik itu, Ahmed menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan pasien yang tidak manusiawi, terlebih karena korban diketahui merupakan pasien kecelakaan. Tahir Abbas diketahui mengalami kecelakaan usai tertabrak mobil ambulans di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, pada malam Sabtu 3 Mei 2025. Setelah kejadian, ia langsung dilarikan ke puskesmas Tibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Korban disebut mengalami sejumlah luka dan dalam kondisi dipengaruhi minuman keras saat diperiksa oleh tenaga medis. Pihak puskesmas Tibawa melalui Kepala Puskesmas DR Tantri Luawo memberikan penjelasan terkait kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa saat Tahir datang, pelayanan unit gawat darurat memang tengah dipindahkan ke area Selasar. Hal ini disebabkan adanya perbaikan saluran limbah yang mengalami kemacetan sejak 2 hari sebelumnya, sehingga ruangan utama UGD belum bisa digunakan sementara waktu. Tantri menegaskan bahwa pasien telah mendapatkan perawatan luka dan diberikan obat-obatan oleh petugas medis. Namun karena masih dalam tahap observasi dan adanya permintaan visum dari pihak kepolisian, pasien belum langsung dipindahkan ke ruang rawat inap. Ia juga menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas pada saat itu membuat penanganan dilakukan di area terbuka, meski hal ini menimbulkan kesan negatif di mata publik. Lebih lanjut, pihak puskesmas menyatakan bahwa setelah observasi berlangsung, pasien akhirnya dimasukkan ke dalam ruang rawat inap. Akan tetapi tidak berselang lama, sekitar 2 jam kemudian, pasien disebut meminta sendiri untuk dipulangkan ke rumah. Puskesmas membantah tuduhan penelantaran dan menyebut bahwa proses medis tetap berjalan sesuai prosedur. Meski demikian, publik terlanjur dibuat geram setelah video yang diunggah Ahmed Gorapu menyebar luas di Facebook dan ditonton ratusan ribu kali. Dalam video tersebut, Ahmed menunjukkan adanya 2 tempat tidur kosong di dalam puskesmas dan mempertanyakan mengapa pasien harus dirawat di luar ruangan yang dingin. Ia juga menyoroti ketimpangan pelayanan publik dengan menyindir bahwa perlakuan akan berbeda jika pasien adalah seorang pejabat. Komentar netizen pun membanjiri unggahan video tersebut, sebagian besar mengecam keras pelayanan yang diberikan oleh puskesmas Tibawa. Mereka menilai tindakan membiarkan pasien tidur di luar ruangan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap hak-hak pasien. Tidak sedikit yang mendesak agar pihak berwenang segera turun tangan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Iya teman-teman, ada ruang kosong di sebelahnya itu. Kenapa tidak ditaruh di dalam saja untuk sementara waktu loh? Kenapa harus menunggu? Aduh, sedih rasanya ya Allah. Beginilah kondisi rumah sakit di Indonesia. Kapan baiknya? Kapan pelayanan terbaiknya itu ada? Ya Allah, sedih. Kan saya nggak ngambil antrian juga nggak apa-apa, besok lagi saya ngambil antrian. Tadi kan di depan dari awal udah dari sebelumnya, bukan dari sekarang. Aturannya itu kan kalau misalnya udah kelewat ngambil nomor antrian baru. Nah nanti lain kali jangan ditinggal antriannya, soalnya itu kan di depannya udah ada bacaannya. Ya. Jadi ini nanti sama masnya ngobrolnya ya. Ini Pak, orangnya bilang ya, belanjaan kau sakit kalau mau gratis ini. Ini orangnya bilang buat. Dia bilang begitu tadi Pak, dia bilang, belanjaan kau sakit kalau mau gratis. Ini Pak, orangnya bilang ya, belanjaan kau sakit kalau mau gratis ini. Ini orangnya bilang buat. Dia bilang begitu tadi Pak, dia bilang, belanjaan kau sakit kalau mau gratis. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, sungguh-sungguh jauh berbeda teman-teman ya. Pelayanan rumah sakit Indonesia versus pelayanan rumah sakit Malaysia itu berbeda jauh, teman. Kenapa orang rakyat Indonesia itu banyak memilih berobat ke Malaysia, salah satunya ke Penang? Ya, karena dijangkau berobat ke Malaysia itu sekali berobat sembuh total, kebanyakan teman dia. Yang pertama, kedua, pelayanannya sangat-sangat baik sekali. Ketiga, harga pun juga tidak mahal-mahal banget teman-teman, sama lah 1-2 dengan Indonesia, bahkan kalau bisa lebih murah di Malaysia tentunya. Kalau di Indonesia teman-teman ya, bayangkan loh, ada ruangan kosong, itu pasiennya tidak ditaruh di dalam. Kenapa? Mungkin nggak bayar, mungkin itu pakai kartu gratis BPJS, mungkin seperti itu teman-teman. Coba pejabat yang sakit, wow, dilayani dengan
luar biasa. Aduh teman-teman ya, saya bukan mau menjatuhkan Indonesia, tapi dengan cara begini mudah-mudahan Indonesia itu lebih baik, jauh lebih baik daripada negara Malaysia. Kalau kita tidak speak up teman-teman ya, maka tetap seperti ini Indonesia. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia itu harus speak up tentunya, harus menyuarakan ya kebenaran, agar supaya apa, Indonesia itu belajar daripada kesalahan. Bahwa hari ini salah, kita harus belajar hari ini, besok harus lebih baik, kan seperti itu teman-teman tujuannya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen dan share. Seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.